Halo semuanya, perkenalkan, aku Fikri Jusardi. Halo semua, perkenalkan namaku Hansen Lawrence. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Kak Billy. Nah, dalam video ini kami akan membahas tentang salah satu tokoh nasional yang sangat penting bagi kemerdekaan Indonesia, yang dimana perjuangannya saking pentingnya namanya pun diabadikan sebagai salah satu nama bandara di daerah Sulawesi, dan gambar dirinya pun juga diabadikan di uang pecahan 20.000. Nah, siapa lagi kalau bukan Samratulangi. Sebelumnya, aku akan sebutin apa aja topik yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, kita akan mulai dengan biografi dari Samratulangi, kemudian dilanjutkan ke dunia pendidikannya, dan dilanjutkan juga ke kehidupannya setelah berpendidikan. Lalu, kita juga akan membahas tentang perjuangan dan jasa Samratulangi bagi negara Indonesia, serta jabatannya hingga wafatnya. Tidak lupa juga, kita juga akan membahas tentang penghargaan apa saja yang pernah didapatkan oleh Samratulangi, serta kata-kata mutiara yang paling diingat dari Samratulangi. Oh iya, di akhir sesi, kami juga akan ngadain kuis buat kalian, jadi jangan lupa disimak baik-baik ya. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan langsung saja ke pembahasan yang akan dibawakan oleh Kak Hansen dan Kak Billy. Halo semua, sekarang saya akan menjelaskan tentang siapakah itu Samratulangi. Jadi, Samratulangi itu merupakan pahlawan Indonesia yang terlibat dalam kelahiran Pancasila di tanggal 1 Juni 1945. Meskipun beliau tidak menjadi penyusun naskahnya, tetapi beliau memiliki pengaruh yang sangat besar dalam peristiwa itu sebagai wakil daerah yang diundang oleh Insinyur Soekarno pada waktu itu. Nah, ternyata Samratulangi ini merupakan singkatan dari nama lengkapnya, yaitu Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi. Nah, beliau ini lahir di Tondano, yaitu di wilayah Sulawesi Utara pada tanggal 5 November 1890. Ayahnya bernama Josias Ratulangi dan ibunya bernama Agustina Gerungan. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang pendidikan yang ditempuh oleh Samratulangi. Jadi, pendidikan pertama yang diambil itu di umur 6 tahun. Dia menempuh pendidikannya di Europsche Lagere School, yang merupakan sekolah dasar pada zaman Belanda di daerah Tondano, yaitu tempat kelahirannya dia sendiri. Nah, kemudian setelah lulus dari sana, ia melanjutkan pendidikannya di Hofden School, yang merupakan sekolah yang setara dengan tingkatan SMA atau sekolah menengah atas. Nah, ketika bersekolah di sini, ia suka melakukan surat menyurat dengan sepupunya yang berada di Batavia. Nah, beliau ini suka belajar. Maka dari itu, dia berkesempatan untuk mendapat beasiswa dari pemerintah untuk dapat bersekolah di Batavia. Tetapi ketika sesampainya di Batavia, ia mengurungkan niatnya untuk menerima kesempatan itu. Nah, makanya ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Teknik Koning en Leke Wilhelmina School. Nah, setelah lulus dari sana, ia sempat bekerja di sebuah pabrik kereta api di Bandung, tetapi ia merasa tidak adil karena upah yang diterimanya lebih rendah dari para pegawai yang lain yang merupakan orang-orang Belanda, karena dirinya seorang pribumi. Maka dari itu muncullah rasa tidak suka terhadap orang Belanda. Nah, singkat cerita, beliau menempuh pendidikannya di Amsterdam selama 2 tahun. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Zurich di negara Swiss, di mana beliau lulus pada tahun 1919 dengan gelar doktor di bidang fisika dan matematika.
Sekarang saya akan menjelaskan tentang kehidupan dari Samratulangi. Nah, beliau ini dibilang merupakan sosok yang cerdas karena gelar yang dia ambil tidak ditempuhnya dalam waktu yang lama, tetapi hanya dalam waktu yang singkat. Nah, setelah menempuh pendidikannya di luar negeri, maka dia sempat kembali ke Indonesia. Di Indonesia, dia sempat mengajar di daerah Yogyakarta, yaitu di sekolah Princess Juliana School dan Algemene Middelbaar School, di mana sekolah ini setingkat dengan SMA atau sekolah menengah atas, dan beliau mengajar muridnya di mana rata-rata muridnya ini merupakan anak-anak Belanda pada tahun 1919 sampai 1922. Nah, kemudian beliau sempat pindah ke Bandung dan bersama Dr. R. Tumbelaka mendirikan sebuah perusahaan asuransi bernama Algemene Levensverzekering Maatschappij Indonesia, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan pertama yang menggunakan istilah Indonesia dalam kampanyenya. Nah, menurut gagasan beliau, Indonesia itu bukan merupakan satuan wilayah, tetapi juga kesatuan politik. Jadi, Hindia Belanda yang saat itu, yang terdiri dari banyak pulau, lebih disebutnya sebagai Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kehidupan dari Samratulangi ketika menjadi aktivis kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi bisa lihat di slide ini, kalau di sini ada 3 gambar yang merupakan sosok-sosok yang bersama dengan Samratulangi mengadakan rapat besar di Bandung. Tetapi sayangnya untuk gambar satu sosok tidak ada karena keterbatasan kami dalam menemukan gambarnya. Nah, di sini gambar yang sebelah kiri merupakan gambar dari Suwarni Suryaningrat. Lalu yang di tengah merupakan gambar dari Samratulangi dan yang di kanan merupakan gambar dari Douwes Dekker. Nah, jadi pada tahun 1922 Suwarni Suryaningrat, Samratulangi, Douwes Dekker, dan juga Insinyur Kren mengadakan rapat besar di Bandung. Nah, dalam rapat ini diperkenalkan istilah Indonesia yang dipergunakan sebagai alat untuk membangkitkan semangat dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam rapat ini juga ditegaskan bahwa perlunya ada self-government atau pemerintahan sendiri bagi bangsa Indonesia. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang jasa Samratulangi. Di sini ada 3 jasa penting yang diberikan Samratulangi. Yang pertama, Samratulangi banyak mendirikan organisasi sosial untuk membantu sesamanya. Yang kedua, Samratulangi menghapuskan sistem kerja paksa kepada rakyat Minahasa. Dan ketiga, Samratulangi membuka transmigrasi ke Minahasa Selatan saat menjabat sebagai Sekretaris Dewan Minahasa pada tahun 1924 hingga 1927. Jabatan Samratulangi. Di tahun 1927, Samratulangi bergabung di Volksraad atau Lembaga Perwakilan Rakyat Indonesia dari Minahasa. Di lembaga ini, Samratulangi memperjuangkan dan membela hak-hak dari rakyat Indonesia yang tertindas dan perjuangannya dalam mencapai sebuah kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada saat kemerdekaan Indonesia, Samratulangi kemudian diangkat sebagai Gubernur Sulawesi yang bertugas di Ujung Pandang. Wafatnya Samratulangi. Pada tanggal 30 Januari 1949, pada pagi hari, Dr. Samratulangi mengembuskan nafas terakhirnya. Samratulangi dimakamkan di pekuburan Tanah Abang dan kemudian makam Samratulangi dipindahkan ke tanah kelahirannya di Tondano. Penghargaan Samratulangi. Di tanggal 5 November 1961, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Samratulangi melalui surat
Keterangan Presiden RI nomor 590. Selain itu, pemerintah juga menganugerahkan penghargaan Bintang Gerilya, Bintang Mahaputra, dan Satya Lencana, peringatan perjuangan kemerdekaan kepada nama Samratulangi. Samratulangi juga diabadikan sebagai nama universitas di Sulawesi Utara dan juga nama bandara di Sulawesi itu sendiri. Dan demikian ada kutipan dari Samratulangi. Samratulangi pernah berkata bahwa manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Nah, itu tadi dia pembahasan mengenai Samratulangi. Nah, sekarang kita akan beralih ke sesi kuis ya. Nanti ada 4 pertanyaan yang akan aku ajukan dan semua jawabannya adalah pilihan ganda. Dan setiap pertanyaan akan aku beri 7 detik untuk kalian memikirkan jawabannya. So, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, dari provinsi manakah Dr. Samratulangi lahir atau berasal? A. Sulawesi Utara, B. Sumatera Utara, atau C. Sulawesi Selatan, atau D. Sumatera Selatan. 7 detik dari sekarang ya. Dan jawaban yang benar adalah A. Sulawesi Utara. Jadi jangan lupa Samratulangi itu lahir di Tondano, Sulawesi Utara pada tanggal 5 November 1890. Pertanyaan kedua, berikut ini adalah orang yang mengadakan rapat besar di Bandung bersama Samratulangi kecuali A. Insinyur Crane, B. Dausdaeker, C. Suwardi Suryaningrat, atau D. Insinyur Soekarno. 7 detik dari sekarang. Dan jawabannya adalah D. Insinyur Soekarno. Jadi hanya 3 orang yang mengadakan rapat besar di Bandung, yakni Insinyur Crane, Dausdaeker, dan Suwardi Suryaningrat bersama dengan Samratulangi. Rapat besar di Bandung ini membahas tentang self-government atau pemerintahan sendiri bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan ketiga, apa jabatan yang dimiliki oleh Dr. Samratulangi pada tahun 1924 hingga 1927? A. Ketua Dewan Minahasa, B. Wakil Dewan Minahasa, C. Bendahara Dewan Minahasa, atau D. Sekretaris Dewan Minahasa. 7 detik. Ya, jadi jawaban yang benar adalah D. Jadi di tahun 1924 sampai 1927 Samratulangi menjabat sebagai Sekretaris Dewan Minahasa. Dan pertanyaan terakhir, penghargaan apa yang diraih oleh Dr. Samratulangi? A. Pahlawan Nasional, B. Bintang Gerilya, C. Bintang Mahaputra, atau D. Semua benar. Dan jawabannya ialah D, yakni semua benar. Samratulangi meraih gelar pahlawan nasional, juga penghargaan Bintang Gerilya dan juga Bintang Mahaputra selama masa hidupnya. Nah, selesai sudah kuis kali ini, dan dengan begitu berakhir pula video pembahasan tentang Samratulangi ini. Kami berharap wawasan adik-adik bertambah tentang pahlawan nasional, khususnya yang tadi kita bahas, Dr. Samratulangi. Terima kasih sudah menyimak dengan baik dan sampai jumpa.